Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham yang akan membagikan dividen interim ya untuk tahun buku 2022. Saham apakah ini? Saham ini adalah Auto atau Astra Autopart Tbk. Berapa besaran dividennya, kemudian kapan jadwal lengkapnya untuk pembagian dividennya? Simak video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasannya. Kita cek beritanya ya, ini melalui idxchannel.com ya. Astra Autopart atau Auto tebar dividen interim untuk nilainya 106 miliar rupiah ya. Ini beritanya baru Minggu tanggal 9 Oktober. Astra Autopart atau Auto akan membagikan dividen interim sebesar 106,03 miliar rupiah. Keputusan pembagian dividen ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Ya. Nah, keputusan telah disetujui Dewan Komisaris itu tanggal 3 Oktober 2022. Kemudian berapa besaran dividennya? Nah, berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, maka para pemegang saham Auto nantinya akan mendapatkan dividen interim sebesar Rp22 per lembar saham. Jadi dividennya itu Rp22 per lembar saham. Ya, kemudian kapan dividennya? Kalau teman-teman cek jadwal pelaksanaannya yaitu kamditnya pasar reguler dan negosiasi itu tanggal 11 Oktober 2022. Sedangkan ex-ditnya itu tanggal 12 Oktober 2022. Kemudian kamditnya untuk pasar tunai yaitu tanggal 13 Oktober 2022. Sedangkan ex-date-nya yaitu tanggal 14 Oktober 2022. Jadi satu hari setelah kamdit. Untuk recording date itu tanggal 13 Oktober 2022 dan payment untuk dividennya atau pembayaran dividennya itu tanggal 24 Oktober 2022. Jadi cukup clear ya. Kamditnya tanggal 11 Oktober 2022, recording date tanggal 13 Oktober 2022, dan payment date-nya tanggal 24 Oktober 2022. Itu sudah clear ya, berapa besaran dividennya, kapan jadwalnya. Nah, ini sebagai informasi tambahan bahwa berdasarkan laporan keuangan untuk Auto mengantongi laba bersih sebesar 432,49 miliar ya, atau naik dari periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 267,06 miliar rupiah. Jadi laba bersihnya mengalami peningkatan seperti itu. Nah, kenaikan laba juga sejalan dengan peningkatan pendapatan perseroan. Jadi pendapatannya juga meningkat menjadi 8,58 triliun dari 7,15 triliun. Jadi kenaikannya cukup tinggi ya, seperti itu. Jadi pendapatannya meningkat, kemudian labanya juga meningkat. Oke, kita kembali ke chartnya. Untuk chartnya saham Auto tanggal 7 Oktober 2022 itu mengalami koreksi tipis ya, 0,4% ke level 1250. Kalau teman-teman cek, ini posisinya dia masih meretest supportnya ya, di support EMA 50 dan support yang terbentuk di sebelumnya resisten ya di 1240-an ya, di area sini. Kenapa? Sempat tertahan beberapa waktu, kemudian dia mampu breakout, sekarang di retest kembali. Seperti itu.
Nah, pertanyaannya, apakah EMA 50 dan supportnya ini mampu menahan pergerakan dari saham auto atau tidak? Kalau seandainya dia mampu menahan, maka ada potensi dia melanjutkan kenaikan minimal ke 1280 sampai dengan 1300 itu masih terbuka. Tetapi kalau seandainya dia gagal bertahan dari EMA 50-nya, maka ada potensi dia meretest support psikologis ya di 1200. Kalau teman-teman cek posisi EMA 50-nya ada di 1245, sedangkan EMA 200-nya ada di 1180. Posisinya sekarang masih uptrend ya, masih uptrend. Kemudian kalau teman-teman cek volumenya relatif mengecil ya. Di waktu koreksi volumenya mengecil. Kemudian garis MACD ini jelas masih mengarah ke bawah, mengindikasikan apa? Ada tekanan jual. Seperti itu. Kita coba konfirmasi ke broker summary. Untuk broker summary-nya dari saham auto dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 itu ada sedikit distribusi ya. Jadi ada sedikit distribusi oleh AK, BK, YP, BQ, EP seperti itu. Sedangkan yang nampung itu ada PD, KK, DH, XL dan YB. Kalau teman-teman cek di harga rata-ratanya pun di harga rata-rata sekarang ya masih kurang lebih di 1230 sampai dengan 50, jadi masih dalam range ini. Seperti itu. Nah, kalau untuk dividen yield-nya sendiri 22 rupiah per lembar saham dibagikan dengan 1250 itu setara dengan 1,7-1,8 persenan ya. Seperti itu. Jadi apakah teman-teman cukup worth it untuk dapatkan dividennya atau bagaimana? Silahkan komen di kolom komentar. Kalau menurut saya pribadi karena ini berdekatan dengan support, kemudian distribusinya itu mulai mereda ya. Distribusi mulai mereda, ada potensi untuk pantulan ya, pantulan. Tapi ini disclaimer on ya, seperti itu. Jadi kalau buat teman-teman yang belum punya, selama dia masih tertahan di atas EMA 50, mungkin teman-teman masih bisa hold ya, masih bisa entry. Tetapi kalau dia sudah breakdown, ada potensi dia meretest support 1200 seperti itu. Jadi ketika dia breakdown, maka teman-teman sebaiknya tunggu kembali di area 1200 seperti itu ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih sudah menonton.